Udah. Oke, jadi itu ya. Kalian ini udah sifatnya udah opsional. Ini materi tambahan aja karena ini yang perlu aku tekanin. Nggak mungkin bikin satu pertemuan khusus untuk bahas ini. Tapi kalian harus tahulah ini. Ehm, Boleh lift. Kalau misalnya ada yang mau lift, karena udah malam juga, mungkin ada yang kelas pagi atau udah capek, silakan lift, nggak apa-apa. Temuan tiga udah selesai tadi ya. Oke, biar nggak lama-lama, kita langsung aja bikin. Jadi sesuai tadi ya, kita mau bikin ini. Sebuah komponen yang nerima kayak Ostar nih, sebuah komponen yang nerima kayak gini dan bisa diklik dia komponennya, terus bakalan masuk ke preview masing-masing. Kita bikin sesimpel mungkin aja, biar nggak lama-lama. Pertama, kita bikin halaman baru ya, yang bisa kita akses di sini. Kita bikin link aja di sini, komponen. Gak usah bikin komponen baru lah, cuma buat satu doang. Yang arah ke movies. Ini, jadi ngarah ke movies, terus dia bakal ada button mungkin ya. Button movies page. Bikin sesimpel mungkin. Wait, linknya belum diimport. Mana? Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Kita apply stylingnya dulu. Nah, ini kita bakalan lebih mendalami mengenai tailwind di sini. Kita cek ya. Oh, ada di sana. Biar dia di bawah berarti harus gimana ya? Biar di bawah berarti dia harus. Wait. Oh, ini bedain aja div ya. Cuma malah susah. Ya, bedain div ya. Masukin ke. Gak perlu dibedain. Ini kita masukin di sini aja. Ah, udah di bawah. Hmm, tak salah-salah aja ya. Biar kelihatan cakep penting. Tiga, terus kalau detail aja kita suka yang bundar-bundar. Shadow nggak penting. Nah ini kita kasih teks di 200 biar sama. Terus rada bold aja. Jelek ya. Kita kasih kalau misalnya ada hal yang bikin dia pengen dipencet gitu. Kita kasih yang tadi apply ini. Terus upper scale. Biar ketika di over dia naik dikit. Terus ketika di over juga mungkin BG-nya jadi lebih gelap. Nah itu. Jadi pengen dipencet kan. Nampilin aura-aura. Pencet aku dong mas gitu. Nah gak ada. Kita bikin dulu page-nya. Hey, folder namanya movies. Nah, terus buat kalian yang nggak tahu gimana caranya, ketika kita bikin folder baru di dalam directory pages, terus kita pengen nge- nge-akses ini, nggak perlu slash lagi, kalian bikin indeksnya. Nah, di sini. Dengan kalian bikin indeks, berarti bakalan ngebaca nih. Ya, benar kan? Kita kopas ini aja ya. Kita kopas indeks ini. Oh, atau kita kopas TMDB RQ aja.
Nah, cuma kita nggak pingin ini. Ini kan jelek ya. Ini kan jelek nih. Kita bisa sementara kita ini dulu. Kita gitukan dulu. Terus kita sesuai yang tadi ya. Kita bikin komponen. Di components. Kita bikin directory namanya shared. Terus kita bikin, kita kan mau bikin kayak gini kan. Poster namanya. Ini kan poster nih. Kita coba bikin ala-ala ya. Poster nih. Kita bikin poster ala-ala gitu. Poster.tsx ini kan. Terus apa yang perlu kita lakukan di sini? Itu biasa. RFC. Terus kita dia kita tentuin dulu behaviornya gimana. Komponen ini tuh ngapain? Komponen ini ketika diklik dia kan ini kan masuk ke overview. Nah, berarti kita ingin komponen itu di wrap sama link. Link ini sama kayak A sih. Href dan segala macam. Jadi ketika diklik dia gitu. Terus setelah itu kita pengen dia ngapain? Oh, kita panggil dulu. Sorry, biar kelihatan ya. Kalau dipanggil nggak kelihatan. Poster. Ah, itu kelihatan kecilan. Terus di dalam poster tuh ada apa? Di dalam link. Kita bikin suatu kontainer dulu. Hmm. Terus kita cek di sini. Kan kontainernya kan. Ini kalian harus sering-sering berhayal sih. Kalau mau bikin sebuah komponen. Terus dia bakalan ada apa di dalam ini? Ketika kita hover, dia muncul eh, detailsnya. Ini poster doang. Berarti ada image, istilahnya ada image ya. Ada sebuah kontainer yang menerima image. Nah, terus di setelahnya ketika di over muncul detailnya. Caranya gimana? Kita ulik deh sembarangan. Nah, di sini image berarti nggak aja image ya. Sementara image gitu aja. Terus di bawahnya ada kontainer buat detailsnya tadi. Berarti ini ada tiga ya. Kita pengen ada apa ya? Kita pengen ada title, release date, sama overview aja ya. Title ini genre ganti release date sama overview. Sama kayak ininya lah, sinopsis atau apalah itu. Berarti ada tiga. Ada tiga. Nah, ini terus bakalan ngapain? Biar enak, kita download dulu aja salah satu posternya. Wakanda Forever. Wih, kok WP? Berat banget kalau WP. Kita ganti formatnya ke, namanya ke poster gini ya. Wait, sorry. Image-nya kita ganti pakai komponen image dari bawaan dari next. Dia bakal ada src poster.webp. Terus jangan lupa alt-nya. Poster giniin dulu sementara. Terus width-nya kita pakai angka favorit ya. 256 sama 3. Ini ngarang lah. There's no closing text. Oke, udah bisa di sini. Udah muncul image-nya. Tapi masih belum seperti yang kita pingin nih.
Kita masih pengen apa ya? Kita pengen dia ini ketika di hover ngelakuin sesuatu. Kita coba. Kita coba misal di div yang paling atas, kontainer paling gede, kita grupin ya. Seluruh keseluruhan ini pakai nama card gitu ya. Card. Terus karena ketika di hover muncul, berarti kita coba relatifin. Relatif. Terus ini kalau kita main coba-coba main sama kita hidden dulu. Terus sisanya styling ala-ala aja kayak rounded Excel gitu. Rounded terus shadow LG ya. Terus transition terus ke kita bikin scale-nya 95 dulu. Terus ketika di hover scale 105 di hover shadow-nya jadi gede. Jadi gede apaan gede? Jadi gede. Udah ada cakep nih. Ketika di over cakep tuh. Kelihatan kayak tapi yang kita mau adalah ketika dia kita hover bakal muncul detail. Nah, itu yang kita coba. Caranya gimana? Kita coba-coba dulu. Caranya mungkin kita naikin aja kali ya. Kita naikin dia. Nah, sini kan ada kayak apaan nih? Ada kayak ngeblur-ngeblurnya gitu kan. Wait, sorry. Berarti kita mau ketika kita hover ada warna tadi yang ngeblur kontainer yang ngeblur kayak tadi. Itu bagian detail kan. Bagian detail. Berarti mungkin kita kelasnya di sini. Hmm, Berarti kita pengen dia absolute. Terus full. Kalau gradient, kalau kalian lihat di Tailwind, linear gradient. Ini kan linear gradient gitu ya. Dari bawah warnanya kayak gray 900 800 ini ke transparan. Kalau kalian di sini hmm, eh, linear gradient itu kan kayak tinggal kayak gini nih. Bla bla bla. Nah, tapi kalau di Tailwind tuh kayak gini. BG gradient to air to right from cyan 500 ke blue 500 kayak gini. Itu kita bisa ulik di sana. Berarti full kita coba BG gradient to T ya, to top from itu apa ya? Gray 900 ya tadi ya. Gray 900 itu transparan. Kelihatan? Coba kita kasih caranya biar naik. Ada poster. Oh, ini kita bikin relatif dulu. Karena itu absolut ya. Relatif. Ini kasih nama poster lah. Relatif. Nah, kayak gini. Nah, kita pengen dia muncul dari bawah ke atas kan. Bawah ke atas berarti kita taruh dia dalam-dalam. Hmm, Bottom terus 96 px gitu misalnya. Terus di ini, ketika di hover, ketika di hover dia bakalan naik. Ketika di hover karena dia ada grup ya. Ingat tadi udah kita define grupnya, grup hover
Kita naikin dia sesuai yang tadi. Min berapa? 196 pixel. Minus ya. Oh, muncul. BG gradient to top. Full. Apa ya, hanya udah di define dulu. Oh ya, itu udah. Itu ya. Hanya ini. Oh, kita belum. Jadi ketika di hover, dia bakalan begini nih. Cuma itu kan kayak nggak asik gitu. Kita jangan lupa kita tambahin yang tadi. Transition, duration. Sorry. Nah, itu kan. Nah, jadi dengan ngadain ini, dia bakalan muncul nih dari bawah ke atas. Set, set. Kayak gitu kan. Gitu ya, muncul ya dari bawah ke atas ya. Dari bawah ke atas muncul, tapi kok kayak kurang gelap gitu. Kita bisa tambahin via. Via Valen. eh Dari 800 misalnya. Ah, itu jadi lebih gelap kan. Oke, itu sesuai yang kita mau ya. Sesuai yang kita mau. Jadi lebih gelap. Jadi ketika ada detail di sini tuh kelihatan. Itu kenapa ada white space di sini? Mungkin kita kecilin dikit. 180 kali ya. Nah, oke, lebih oke. Terus kita, ini deh. Kita pengen detailnya juga kayak gitu. Absolutin aja. Bottom, eh, kita cek kata pixel dulu. Terus di page ini ada title ya. Sini release date. Terus ada overview. Ah, ikutkan dia. Dia ikut. Nah, kita tinggal cakepin aja. Tinggal kita tambahin class name ini. Class name. Teksnya samain semua. Grade 200. Terus, nah ini yang mungkin kita bedain ya. Di sini fontnya bold. Terus agak gedean dikit. 16 pixel ya kali ya. Terus yang ini fontnya semi bold. Teksnya misal 12 pixel. Yang di sini 12 pixel juga. Oke. Kalau ada kurang kita tambahin aja. M3. Enggak tengah ya. Asik ya. Tapi eh, image-nya kayaknya kurang cakep nih. Image-nya seharusnya kalau dia ikut ke bawah, dia ikut dari atas, dari bawah ke atas, harusnya kan naik ke atas juga kan. Nah, kita bisa coba aja. Bisa coba di sini. Misal, jangan lupa transition duration dulu. Terus, karena ini udah di grup, buat overnya nggak bisa satu, langsung grup over. Card, dia juga ikut translate ke Y, tapi minus Y, tapi jangan banyak-banyak. Misal 64 pixel ya. Kita lihat itu seberapa banyak. Kebanyakan ya. Kebanyakan. Kita coba bagi dua ya. Tiga dua. Oke sih. Biar lebih oke lagi kita blurin. Biar lebih oke lagi kita kasih blur. Memang lupa blur apa. Gini mungkin. Wih, lag pak. Nah udah oke kan? Oke, udah oke lah. Kayak gini aja kali ya. Gak usah aneh-aneh ya. Sedikit beda, tapi biar. Oke, udah jadi nih komponen kita.
komponen buat form kita udah jadi. Cuma masih belum apa ya, masih statis lah. Kita bikin dia jadi bisa nerima data, bisa nge-fetch data. Punya props dalam artian kita define dulu. Kita butuh apa aja? Kita butuh title, release date, sama overview, sama ID sih. Type poster props, kita define propsnya. Hmm, kita define propsnya ID dulu. Kita bikin optional ID ya. ID-nya ntar ini buat mungkin ya kita pakai buat dynamic routing-nya. Terus ada linknya di sini buat nyimpen ini. Terus poster path-nya ini buat nerima image. Jadi dia string juga. Terus ada release date yang nerima string. Terus ada juga apa lagi? Title. Oh, title belum. Release date sama overview. Overview. Kebetulan di sini string semua ya. Nggak apa. Terus kita panggil nih propsnya di sini. Ada kita pakai link aja. ID-nya nggak perlu kita pakai di sini. Poster path. Terus title. Biar cepet nih. Gini aja. Nah, di sini kita pakai poster props. Oke. Kita panggil nih linknya. Sini link. Hmm. Oke, di sini linknya. Terus ini assertion-nya ini buat poster path-nya lah ya. Poster path-nya. Terus ALT, nama image-nya itu kita ganti jadi hmm, gini, dynamic title poster. Jadi kalau Wakanda, Wakanda poster gitu, image poster. Image poster kayak ini. Terus apa lagi? Sisanya sih obvious ya. Title, release date, sama overview. Oke. Wait, sorry ngelag barusan. Nah, udah jadi nih. Kalau kita lihat di sini, error kan. Kenapa? Karena kita belum define posternya apa aja. Kita coba ini kita coba pakai data manual dulu. Belum nge-fetch datanya. Kalau misal poster dia gimana? Misal link karena belum ada, kita giniin dulu aja. Terus ada apa tadi? Poster path, poster dot web p ya. Terus ada title, misal Wakanda Forever. Ada release date. Ini ngarang aja ya. Karena ini kita masih coba apakah berfungsi komponennya. Review, description, bla bla bla. Cek. Wah, bener nih. Jadi komponennya udah berfungsi. Sekarang PR kita adalah bikin gimana caranya datanya itu ngambil dari CMDB.
Enggak kita bikin satu-satu. Kalau data secara statisnya kita bikin kayak gini, kayak konstan ini data, kita bikin bla 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 yang nyimpen di sini, terus kita panggil, kita map. Nah, tapi karena kita mau pakai TMDB, kita coba aja. Jadi caranya mungkin ya tinggal nge-mapping aja sih. Ada nggak ya kopasannya ya? Yang kita kut kopasannya aja lah biarin. Nah, jadi yang barusan aku kopas itu adalah sama. Oh, ini apa nih? Jadi sebenarnya kita manggil poster aja, poster di sini persis. Cuma kita mapping. Datanya ngambil dari mana? Datanya ngambil dari sini. Yang udah kita fetch, terus kita cek apakah berfungsi. Ah, berfungsi. Jadi kita nge-map ini nge-map komponen poster ya. Ngambil link movie ID dari mana? Dari movie, dari sini, dari data, kita ambil ID-nya. Terus posternya kita ambil dari sini. Kita ambil dari sini. Ini link buat poster, terus ada movie poster pad. Nah, kayak gini nih, ini poster padnya kan. Kayak gini. Yang kita bikin props itu nih, poster pad. Terus movie title kayak gini. Ya, jadi kurang lebih sama ini implementasinya. Nah, terus kalau kita cek di sini, nah, datanya udah sesuai. Hmm, ini kebanyakan kita panggil line claim tadi ya. Ini kita kasih line claim 3 misalnya. Nah, 3. Ini udah oke. Jadi datanya di sini itu udah sesuai sama yang ada di TMDB. Megan, bla bla bla. Jadi kita nggak perlu download poster satu-satu, terus bikin ininya satu-satu, deskripsinya satu-satu, ngepas satu-satu, nggak perlu. Kita tinggal pakai dari service yang udah disediain sama orang-orang. Kayak gini. Dan ketika kita klik, nah dia bakal masuk ke sini, ID. Oke, kayak gitu. Satu, kita udah bikin komponen yang bisa nerima ini, bisa nerima apa ya istilahnya? Komponen yang bisa nerima data dari sebuah API. Terus yang terakhir, untuk menutup malam ini, kita mau bikin dynamic routingnya. Caranya gimana? Ketika di sini, kan ada tampilan ya. Ketika diklik nih, ini kan ada semacam apa ya, backdrop nih istilahnya ya. Nah, kita pengen nampilin nih misalnya, backdrop terus ada ini segala macam lah. Gitu yang kayak gitu. Itu bakalan kita coba di sini. Caranya gimana? Caranya kita bikin dulu. Bikin dulu ID ya misalnya. ID.tsx. Nah, ID.tsx ini gunanya buat apa? Ini yang tadi buat menerima. Aku cek dulu ya. Kita kasih movie details saja namanya sini. Nah, ini movie details. Jadi setiap kita ini bakalan masuk ke sini sesuai ID-nya masing-masing. 3115 ya, sesuai ID masing-masing. Nah, itu kita coba bikin komponennya lagi lah ya. Bikin komponen lagi. Simpel-simpel aja, nggak perlu ribet. Details.tsx gitu ya misalnya. Nah, ini kita coba panggil di sini biar kelihatan setiap perubahan yang kita lakukan.
Hmm, ini di sini ya udah kelihatan nih. Oke, ini kita bakalan ini. Kita bikin seadanya banget aja. Hmm, apa ya gimana ya? Berarti backdrop gini aja ya, backdrop, nampilin backdrop nggak ya? Original backdropnya. Jadi di komponen details, ketika kita klik bakalan nampilin kayak gini, sama judul, release date, popularity, overview gitu lah ya. Ini ada popular, enggak ada, genre atau segala macam lah yang bisa kita pakai. Itu sama kayak tadi sih mungkin. Kita coba download salah satu backdropnya. Hmm, hmm. Ini Wakanda nih. Kita ganti nama jadi backdrop atau overview aja. Biar kita bisa bikin komponennya. Di sini ada dua, bakalan ada image sama div buat nyimpan detailsnya. Eh, Tiga aja kali ya. Kita tambah satu lah. Image ini isi SRC, bakalan dia ngisi backdrop dot jpg, terus alt sembarangan. Widthnya misal, oh nggak ngerti ya, random aja kali. Dulu nih resolusi ini sembarangan aja. Bakal render, render nggak lama ya. Oke, ini terlalu gede tapi kita coba kecilin dikit di kontainer luarnya. Flexin, terus kita pengen yang detailnya tuh di bawah. Scroll, face-nya jangan gede-gede. Kita pengen dia di tengah. Wait, kenapa tengah? Jadi di bawah center. Oh, di sininya, sorry. Ini seharusnya, di wrap sama kontainer. Eh, Justify center. Oke, biar ada jarak. Nah, oke gitulah penting lah, seadanya aja ya. Terus sampai lagi. Kita ini. Ini ada title, terus ada release date, ada overview sama apa yang bisa kita pakai. Outcome.
Popularity lah, popularity. Sama popularity. Popularity nih, ada dari sini. Kita kasih styling ada seadanya lah. Flex, kita pengen dia di bawah. Playful. Oke, kita start. Terus kita bikin text white. Nah, ini beda-bedainnya on bold. Misal ini ya. Hasilnya gede, terus ini semi bold, X2 XL misal. Ini XL. Gini. Oke, udah jadi komponennya. Terus kita jangan lupa kalau mau jadi ini usable, kita bikin type ya. Details. Nah, paling atas ada backdrop path, terus string, terus ada title, terus string, terus ada release date, popularity, sama overview. Ini bakal kita pakai. Aduh, movie details. Oke. Terus yang ini kita backdrop. Ini kita jadiin title. Ini release date. Popularity sama overview. Cek, nggak hilang. Coba ininya tadi gimana? Tadi ada apaan? Malas juga ya. Ini ada back, aduh, backdrop.jpg, kanda forever. Nah, bisa nih. Sekarang kita tinggal bikin ini hmm, bisa apa ya? Bisa manggil. Kalau kita pakai ini biasa, nggak bakalan ngefetch biasa, nggak bakalan bisa. Karena apa? Kita coba langsung aja ya. Bisa karena apa ada banyak banget. Terus misal kita coba ini biasa ya, apa namanya? Kita coba bikin ini jadi ID.
Karena kalau kita samain masih begini. Wait, sorry. Fetch masih begitu. Masih sama Wakanda semua kan. Nah, kita coba ini jadi hmm, sesuai gitu. Itu ya. Bentar. Wait, bentar. Aku ada kendala dulu. Oke, sorry kelihatan nggak? Seriusku. Halo, tes. Tidak bisa konfirmasi. Halo. Aman Mas. Oke, thank you, Tigo. Jadi caranya adalah kita harus ini yang IP yang ada di sini. Kita ini RQ ya. Harus kita ganti. Yang tadinya dia cuma nerima ini parameter page saja sebagai number. Kita juga harus bikin ID-nya. Karena kan waktu kita step kita klik ke sini, itu bakal nerima ID kan. Nah, jadi sini ID optional aja, number, terus kita bikin endpoint ya. Kita bikin sembarangan aja. Variable namanya endpoint. Sini. Kita ngeliat ID-nya ada apa enggak. Kalau ada, dia bakalan ngeredirect kita ke flash dot nah office ID. Terus kayak gitu. Atau nggak ada. Ini kita tag sembarangan lah. Kita bikin sembarangan kayak gini. Nah, kayak gitu. Jadi itu yang harus kita tambahin. Terus sekarang kita balik lagi ke ini kita. Di sini bakalan ngapain di sini? Nah, beda dengan yang sebelumnya. Kita manggil hmm, router seharusnya. Kita manggil use router dari next router. Buat apa? Kalian bakal tahu di sini gunanya buat apa. Next router, sorry, kok next router dari require. Sudah mulai bingung ini saya. Kita define routernya. Semoga benar ya. Terus kita simpan, kita bikin variabel buat nerima ID dari hasil query-nya ini tadi. Dari hasil query, bukan ke ID. Terus ini kita tetap kayak gini, cuma ada beberapa hal yang beda ya seharusnya. Hmm, use query tetap.
query. Dia itu seharusnya ngecek movie details dari ID-nya. Terus kita panggil callback function buat apa tadi namanya? Get popular movies. Panggil fungsi get popular movies. Berdasarkan apa? Dia kan cuma dua parameter nih. Page sama number. Sekarang itu. Buat page-nya kita bebasin dulu aja kali ya. Terus number, ID. Oke. Nah, setelah itu baru deh kita panggil detailsnya. Ini sama kayak tadi ya seharusnya ya. Lupa backdropnya tadi apa. Oke itu. Backdropnya ini. Terus baru di sini kita panggil data dot backdrop path. Terus yang ini juga semuanya data dot title. Ini data dot release date. Ini juga data dot popularity. Ini juga data dot overview. Oke, Bismillah ya. Oke, jangan salah. Apa dia masih tes? Pages, API, jangan salah ya. Kita cek. Oh, handphonenya nggak kepake di sini guys. Maaf. Jadi di sini yang penting kalian jangan sampai lupa. Handphonenya kalian taruh di sini. Terus apakah sudah sesuai? Hmm, IP, seharusnya iyalah ya. Kita cek. Wait, sama bener sih. Udah bener. Jadi tadi itu salahnya ada di ini. Buat kalian waktu nge-fetch-nya harus benar-benar disesuaikan. eh Komponen maksudnya variabel apa yang kalian define itu harus pas dengan URL dari API yang kalian bikin. Terus kalian setiap API mungkin beda ya case-nya. Di sini TMDB API ini kayak gini. Nah, kalau kita cek apakah sudah dynamic, ini Black Panther udah oke. Plain
udah oke. Push in boots, nah ini udah. Nah, jadi ini yang kita namain dynamic routing gitu. Jadi waktu kita nge-define movies nih misalnya, itu nggak ini, nggak misal ID, nggak 3152 itu apa, terus misal 646389 itu apa, no cabin ini itu apa, nggak nggak cuma komponen aja, nggak cuma section, nggak cuma apa yang bisa kita bikin dynamic, route atau ini juga bisa kita bikin dynamic. Caranya gimana? Ya kayak tadi, kita buat file dengan ini ya, namanya ID, terus kita pastiin dia itu movie detailsnya itu bakalan nge-fetch ID yang sesuai. Ini harus kalian sering otak-atik, kalian sering bikin biar paham, tapi kegunaannya banyak. Contohnya misal kalian punya aplikasi kalian punya sistem authentication ya, authentication gitu, login, terus bisa masuk ke profile. Itu kan setiap orang punya profile yang beda kan, punya namanya beda, ini segala macam. Nah, disinilah kegunaan dynamic routing gitu. Makanya kenapa kok di sini aku nyempetin waktu buat ngajarin kalian, biar apa? Biar kalian ntar ketika udah masuk final project ya, itu udah bisa nerapin aplikasi full stack bersama kan kan bakalan gabung sama anak backend kan. Nah, ketika bikin aplikasi, dynamic routing bakalan sering kalian pakai, terutama di bagian user authentication ntar. Ataupun hal-hal kayak gini. Like, nah, jadi itu aja. Sebenarnya ada satu lagi, cuma aku kirim langsung aja code-nya besok. Yaitu cara ini pagination. Ini kan kurang satu kan. Ini ada pagination. Cuma dia di API yang biasa. Sisanya itu kita coba di ini di query. Cuma itu ntar lah waktunya udah lama. Jadi kurang lebih itu ya buat implementasi komponen yang bisa nerima data, uh, nge-fetch data dari sebuah API terus kita masukin ke sebuah komponen. Terus dari komponen tersebut kita ngimplementasi dynamic routing itu. Oke. Habis itu code-nya ini bakalan di-share di modul, bisa kalian akses. Jadi ya sip. Kita nggak harap kalian langsung ngerti malam ini karena dari cuma dengerin itu bakalan susah pahamnya. Harus kalian coba langsung implementasiin. Jadi itu aja ya buat pertemuan tambahannya. Udah jam 11 ini. Ya, udah malam banget. Kayak itu sih. Nah, sebelum lanjut nih, kira-kira ada yang ditanyain nggak terkait seluruhnya? Kalau misal nggak ada, kasih emot jempol biar bisa lanjut nih. Daripada nunggu-nunggu. Oke, banyak ya. Oke, udah pada kirim emot jempol semua. Sorry banget jadi sampai malam. Nah, ini juga aku buat opsional ya. Ntar kalau kalian nggak ikut juga nggak apa-apa ini. Yang kalian ngeliat recordnya. Yang penting ikut sampai tadi aja yang penting. Sampai ini aja itu udah cukup sih. Buat yang tadi itu tambahan aja. Terus terakhir ya buat nge-summary, kita udah belajar apa aja? Kita udah belajar tiga hal lah. Satu, basic data fetching pakai library kayak Axios atau Fetch. Terus kita belajar yang penggunaan data fetching yang lebih advance ya. Di sini pakai React Query. Setelah itu kita ini jelas membandingkan antara keduanya. Setelah itu kita juga belajar mengenai tadi dynamic route ya. Itu terus kalau kalian pengen baca-baca kayak resource yang lebih lanjut, itu kalian bisa cek di sini. Terus ini udah dilampirin sama kita. Udah dokumentasinya jelas. Kalau kalian mau pakai, kalian wajib baca dokumentasinya. Baik itu dari query, Axios, Fetch API. Terus ada tutorialnya di sini di YouTube. Kita cari yang oke. Terus ada inilah itu aja. Dan terakhir buat nutup, challenge ya. Udah jelas mungkin. Hmm,
Coba aku tanya satu orang deh. eh Buat nge-summary ini. Challenge-nya kira-kira buat apa? Wait, aku cari siapa ya? Paling bawah nih. Robby. Robby ada nggak? Halo Mas, ada suara saya masuk kan? Masuk masuk Rob. Oke. Oke, sama. Buat nutup ini Rob, coba kamu summary sekalian inilah bilang ke temanmu. Buat challenge-nya untuk pertemuan ketiga ini apa? Waduh, benar Mas. Kalau challenge sih mengaplikasikan yang tadi itu aja sih Mas. Mungkin yang React Query data fetching dari API IMBD itu sih Mas mungkin. Hmm. Oke, kurang lebih yang dibilang Robby udah oke, oke sip. Jadi intinya buat challenge ini buat nutup, kalian implementasiin data fetching ya, bebas mau pakai apa, Access atau requery. Tapi kita saranin pakai requery. Senyamannya kalian, data yang kalian fetch itu dari API manapun, usahain sesuai dengan aplikasi masing-masing kalian. Aplikasi kalian masing-masing. Kalau tadi tempat wisata ya udah usahain sesuai dan segala macam. Biar kalian paham. Kurang lebih itu ya dari aku. Thank you udah yang mau nyimak nih sampai akhir. Sorry banget kalau misal sampai malam ya. Aku nggak berniat makan waktu kalian banyak, cuma ingin sharing aja biar lebih paham. Aku izin stop share, terus aku balikin ke Yunus ya. Bang Yunus. Halo, halo. Oke, seperti biasa sebelum menutup acara ini teman-teman kita bisa on cam bareng terus foto ya. Sebentar aja, Bu. Oke, aku angkat juga deh. Ini Robi, Adira, Masita, Torik, Debut, Keligo, Sabira, Gabriela. Yuk, tinggal Robi, Masita, Daud, Sabrina. Permisi Mas, mohon maaf suaranya kurang kedengeran Mas. Halo, halo. Emang kecil Iya mic-nya, sorry. Mas. Ya, bisa game nggak? Oh, maaf. Oh, Robi ketutupan background. Ah, oke. Oke, kita tunggu yang lain ya, bentar. Oke, Daud nggak bisa, Masita tunggu bentar. Sabrina gimana, ada kabar? Oke. Oke. Oke, udah ya. Berarti kalau gitu. Sabrina nggak bisa ya emang? Oke. Aman, aman, aman. Oke, kalau gitu aku SS aja ya. Dalam hitungan satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Oke, thank you teman-teman. Begitu, terima kasih atas partisipasinya. Sekian terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam acara ini. Oke, thank you teman-teman. Boleh live ya. Assalamualaikum. Terima kasih Mas. Makasih, Mas. Makasih, Mas. Makasih, Mas. Terima kasih Mas. Wah, Hmm, Aduh, Adrian mau gabung channel Adrian. kelar bro. Oke, stay safe. Adrian. Boleh live kok. Aman-aman. Ini Bebas, udah bebasin. matiin dulu. Saya izin ya Pak ya, Mas ya. Makasih. Oke, Oke. dadah.
Oke, isi. Zik. Begitu aku izin end, aku mau beli makan juga. Sekaligus mau record ending. Oke, end aja Nus. Oke. Thank you, Zik. Ya, thank you Nus.